flags are flying high tonight. Garuda takes its flight through the fields we're marching. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia khususnya grup C sangatlah ketat. Bagaimana tidak, berdasarkan klasemen sementara, posisi ketiga hingga keenam memiliki jumlah poin yang sama, hanya dibedakan oleh selisih gol. Sementara itu peringkat kedua dan ketiga hanya terpaut 1 poin saja. Namun puncak klasemen yang ditempati oleh Jepang jauh meninggalkan yang lainnya dengan 16 poin. Oleh karena itu, peluang untuk memperoleh peringkat 3 atau 4 masih terbuka lebar untuk seluruh tim, bahkan untuk menjadi peringkat 2 sekalipun. Yang menarik, Indonesia berada dalam posisi yang cukup diuntungkan dalam persaingan ini. Hal itu diungkapkan oleh Kelvin Verdong yang memaparkan skema bagaimana Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Lantas bagaimanakah skema tersebut? Ikuti terus video ini ya. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C dengan perolehan 6 poin. Hanya terpaut 1 poin saja dari Australia yang berada di posisi kedua. Ini berarti peluang Garuda untuk naik ke 2 besar atau bertahan di 4 besar masih sangat terbuka. Dengan 4 pertandingan tersisa, kemenangan tentu menjadi target mutlak demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Berdasarkan klasemen saat ini dan jadwal mendatang, Timnas Indonesia cukup diuntungkan dalam persaingan ini. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Forza NEC, Kelvin Verdong mengungkapkan bahwa dengan 2 pertandingan kandang dan 2 laga tandang yang tersisa, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melaju lebih jauh, terutama dalam laga terakhir melawan Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang yang akan menjadi penentu. Sekarang semuanya sudah sangat dekat. Kami memiliki segalanya di tangan kami sendiri dengan 2 pertandingan kandang lagi. Yang terakhir adalah melawan Jepang. Kami tandang ke sana. Mudah-mudahan mereka sudah mengetahuinya, sehingga bisa memainkan tim B di sana. Ungkap Verdong dikutip dari Forza NEC. Ya, kita berharap bahwa Jepang telah mengamankan tempat mereka di Piala Dunia dan akan menurunkan skuad lapis ketika menghadapi Timnas Indonesia. Ini bisa memberikan kita peluang untuk meraih hasil positif. Kita bisa lolos langsung melalui skema berikut. Pertama, bermain imbang melawan Australia. Lalu menang melawan Bahrain dan China. Yang terakhir, kita bisa meraih imbang melawan Jepang. Yang diharapkan Jepang menggunakan skuad lapisnya. Jika skenario ini berjalan lancar, kita bisa mendapatkan 8 poin tambahan sehingga total meraih 14 poin. Dan dengan asumsi, Jepang tidak terkalahkan dan bisa mengalahkan Australia. Dengan begitu, secara tak langsung, Jepang telah membantu kita untuk lolos Piala Dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ini realistis? Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle. Ya, kami pikir ini masuk akal. Kita tahu ketika Indonesia bertemu Jepang di GBK, sebenarnya Garuda tampil cukup solid menghadapi full squad Samurai Biru. Namun beberapa momen tak terduga menjadi penentu hasil akhir. Gol pertama tercipta dari kesalahan sendiri. Sementara gol kedua datang saat Kevin Dix terpaksa keluar lapangan karena cedera. Situasi ini menciptakan celah di lini pertahanan Indonesia yang dimanfaatkan Jepang untuk menambah 2 gol di babak kedua. Karena cedera, Kevin Dix harus ditarik keluar di menit 41 dan 2 gol tambahan Jepang terjadi pada babak kedua. Kabar baiknya, Kevin Dix kini telah pulih dan kembali bermain untuk FC Copenhagen. Dalam 2 laga terakhir, ia mengirimkan pesan dengan menunjukkan performa impresif. Di Liga Denmark, Kevin menyumbangkan 1 assist saat melawan Lyngby, dan di ajang Conference League, ia bahkan mencetak gol kemenangan melawan Dynamo Minsk. Penampilan ini menjadi sinyal positif bahwa Kevin siap memberikan kontribusi besar untuk Timnas Indonesia di sisa pertandingan grup C termaksud melawan Jepang di akhir penentuan. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through you.
Di sisi lain, Jepang sepertinya berada di pihak Indonesia. Jepang ingin lolos Piala Dunia bareng Indonesia, bukan Arab atau tim lain. Hal ini pernah diungkapkan langsung oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu, di mana pelatih berusia 56 tahun tersebut mengatakan jika timnas Indonesia akan lolos dari grup C bersama Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang Nikkei Asia. Perkataan Moriyasu bukan tanpa sebab, timnas Indonesia sudah membuat kejutan di putaran ketiga ini. Bahkan saat melawan Jepang, timnas Indonesia bisa menahan imbang hingga menit ke-35. Ditambah beberapa pemain baru yang akan datang membela Indonesia bisa menambah kekuatan timnas untuk menembus grup C. Kita ketahui oleh Rumeni saat ini sudah berkomitmen dan akan bergabung dengan skuad Garuda membela timnas Indonesia. Saat ini proses naturalisasinya masih dalam pengurusan berkas-berkas di PSSI. Ya, saat ini fokus dari PSSI adalah untuk menyelesaikan naturalisasi oleh Rumeni. Setelah itu, baru cari gelandang baru untuk timnas Indonesia. Fokus kami saat ini adalah pada Ole. Kami butuh striker dan tentu saja, kami juga ingin memiliki 150 pemain terbaik Indonesia, termasuk pemain keturunan. Ujar Erick Thohir dikutip dari Bola.net. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be. Ya, jika semuanya lancar, diprediksi Ole akan bisa melakukan debutnya ketika menghadapi Australia di bulan Maret 2025 nanti. Setelah Ole, ada beberapa nama lain yang bisa jadi opsi untuk memperkuat timnas Indonesia, seperti Cero Ridowol, Miliano Jonathans, Milion Manho, dan bahkan Adrian Wibowo yang baru-baru ini promosi ke tim utama Los Angeles FC. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang cocok untuk menutup kekurangan timnas Indonesia saat ini? Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. Ya, dengan semua peluang dan skenario, perjalanan timnas OTW ke Piala Dunia bukan hanya mimpi. Skema yang diungkapkan oleh Kelvin Verdong, dukungan performa impresif dari Kevin Dix, hingga potensi pemain naturalisasi seperti Ole Rumeni menjadi elemen penting yang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tidak hanya itu saja, pernyataan pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang percaya Indonesia bisa lolos bersama Jepang menambah motivasi tersendiri. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia punya peluang untuk mencatatkan sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Dukung terus timnas Indonesia. Semoga mimpi besar seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Champions we aim to be, glory through unity. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.